Awalan Bapak, Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kita telah kitab Mafaib Syiah Hizbut Tahrir, masih membahas tentang problema besar ya di dunia. Kita uh, membahas tentang konstelasi adidai di Asia Tengah ya untuk pertemuan ketiga ya, insyaallah. Baik, izin share screen. Ya, terakhir kita bahas bahwa eh, apa yang kemudian ada di Asia Tengah ini mendorong Amerika Serikat ya untuk berusaha untuk menguasai kawasan ini. Dan yang nanti ini menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang eh, penuh dengan konflik ya seperti itu. Eh, di bahasan sekarang ya kita coba lihat bagaimana proses penjajahan atau imperialisme yang terjadi di Asia Tengah dan Kaukasus ini. Dan seperti yang dibahas sebelumnya bahwa ini memang kawasan yang relatif tidak menjadi kawasan yang eh, betul-betul diperebutkan ya oleh negara-negara kolonial Eropa gitu. Eh, Praktis kawasan ini adalah kawasan yang dikuasai secara penuh ya oleh Rusia gitu. Eh, bahwa pernah di situ Islam masuk ya, masa Utsmani itu juga tidak terlalu masuk ke dalam ya. Paling daerah Kaukasus saja dan juga dari selatan dinasti Safavid itu juga menjadi benteng terakhir ya dunia Islam di kawasan tersebut gitu. Eh, karena memang dengan teknologi yang masih terbatas saat itu ya, ini apalagi kawasan yang berada di landlock ya, di kawasan yang ada di tengah-tengah benua, tentu tidak mudah akses gitu. Apalagi ini kan daerah pegunungan ya, daerah pegunungan. Dan praktis bahwa kawasan inilah kawasan yang dikuasai oleh eh, Rusia. Dan kalau kita lihat secara historis, jadi Rusia ini dulu sudah kita singgung ya, bagaimana ekspansi dari Rusia. Rusia sampai sekarang menjadi negara yang terbesar ya di dunia. Jadi sejak muncul Kekaisaran Rusia yang warnanya hijau pekat ya, itu terus meluas-meluas, kemudian eh, menguasai wilayah Siberia. Ini memang wilayah kosong ya, sehingga mudah Apa untuk Ustaz? Sepertinya belum masuk gitu kan. apa? Screennya belum jalan, Ustaz. Oh belum ya. Sebentar, coba lagi. Udah ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Jadi ini eh, teritori atau ekspansi wilayah Rusia. Jadi yang warnanya hijau ini wilayah inti dari Rusia sampai Siberia, bahkan bisa melewati eh, Selat Bering ya ke benua benua Amerika gitu, wilayah Alaska itu dikuasai oleh Rusia sampai akhirnya kemudian Alaska dijual ya saking luasnya ya dijual ke Amerika gitu. Wilayah yang cukup luas juga dan strategis saat ini ya. Nah, ke arah barat yang warnanya ungu ya wilayah timur Eropa
Ini juga Rusia bisa sampai menguasai sampai ke Polandia ya, daerah Warsawa. Kemudian juga, nah daerah Kaukasus itu yang warnanya kuning, ya, itu memang sudah juga dikuasai oleh Rusia eh, di abad ke 18, 19 ya, seperti itu. Nah, yang merah, yang Asia Tengah ini juga dikuasai oleh Rusia. eh, Apa namanya? Di abad ke 18, 19 ya. Bahkan wilayah apa namanya? Yang Uzbek ke bawah itu juga dikuasainya pada pasca atau menjelang terjadinya revolusi Bolshevik saat itu. Artinya inilah wilayah yang menunjukkan bahwa eh, Rusia ini sudah menguasai kawasan Kaukasus ya kalau kita peta ini itu sejak abad ke-18 ya termasuk juga di Asia Tengah gitu. Nah ini peta lain ya. Jadi kalau misalkan tadi dibandingkan dengan para negara kolonial lain itu kan tidak sampai ke Asia Tengah gitu. Inggris itu kan sampai India gitu ya. Bahkan Pakistan ya kalau sekarang sebagian dari Iran. Masuk ke Afghanistan aja ya di situ batas terakhir Inggris untuk masuk. Eh, Juga yang lain ya, yang lain praktis tidak masuk ke kawasan Asia Tengah. Nah ini juga Turki Utsmani itu ya ujungnya itu di Kaukasus ya, nggak sampai ke Asia Tengah juga. Nah ini kapan atau pada masa pemerintahan siapa ya wilayah Asia Tengah dan Kaukasus ini diakuisisi oleh Rusia. Yes. Kalau yang wilayah apa? Wilayah Kaukasus yang warnanya kuning itu pada masa Alexander pertama ya. Kemudian juga berkembang sampai masa Nicholas ke-1 dan Alexander II. Termasuk juga di Asia Tengah itu pada masa Nicholas I, Alexander II sampai Alexander III. Jadi memang di masa-masa itu. Nah, sedangkan yang lain itu di masa-masa awal ya, pada masa kekuasaan Rusia. Gitu. Nah ini peta yang kurang lebih sama ya dengan ini tadi. Eh, ini juga kurang lebih sama. Ya. Nah, pergeseran atau bukan pergeseran apa gesekan ya antara Rusia dengan Turki Utsmani itu memang sudah sejak masa Sultan Salim ketiga ya. Eh, di tahun tadi ya, 1789 sampai 1808 memang di masa-masa pertengahan akhir dari kekhilafan Turki Utsmani gitu. Eh, dan pergesekannya itu justru tidak di Kaukasus ya karena Kaukasus itu juga ada buffer zone ya warnanya putih itu berarti tidak ada. Tapi justru gesekannya itu ada di Eropa Timur ya. Di Eropa Timur, terutama di daerah Crimea, eh, itu yang kemudian terjadi eh, perang antara eh, Rusia dengan eh, eh, Turki Utsmani. Ya. Nah, kalau yang lain ini Prancis, kemudian Inggris ya di kawasan-kawasan lain. Nah, ini peperangan antara Rusia dengan Turki Utsmani ya. Di tahun 1877 sampai 1878. Itu memang di daerah wilayah Laut Hitam, sedikit di daerah Kaukasus yang sekarang menjadi wilayahnya Georgia ya. Itu juga menjadi wilayah yang eh, pergesekan antara Rusia dan eh, Turki Utsmani. Nah, tadi disinggung bahwa ada dinasti Safawi ya, yang memang juga di wilayah timur ya
di wilayah Kaukasus itu juga ada pergesekan dengan Turkmenistan. Tapi eh, praktis ya bahwa memang ya ini perebutan pengaruh yang memang jauh dari wilayah kontrol di utama ya wilayah utama. Ini kalau kita lihat eh, per abad ya kalau kita lihat pergeserannya. Jadi ini yang ungu itu Turki Utsmani, Rusia masih di wilayah atau terlalu meluas. Wilayah Asia Tengah ini masih dikuasai oleh penguasa-penguasa lokal ya, turunan dari Mongol ya. Ada Kazakh Khanate ya, ada Uzbek Khanate ya. Ya Uzbekistan, Stan atau Han gitu ya. Termasuk juga di situ masih ada dinasti Pahlavi yang kemudian dari Persia dan Mughal ya, Muslim di India. Gitu. Nah, itu abad ke-17. Nah, di abad ke-18 Rusia semakin meluas ya. Dan di sini mulai ada pergesekan dengan Turki di wilayah Crimea. Karena wilayah yang sekarang jadi Ukraina itu menjadi wilayah perebutan antara Rusia dan Turki Utsmani. Nah, sedangkan memang Gunung Kaukasus ini kan di daerah Kaukasus itu gunung ya, gunung yang menjadi pembatas juga antara benua Asia dan benua Eropa, termasuk Gunung Ural. Maka emang itu menjadi benteng alami lah ya, yang memisahkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Rusia. Kayak kemudian kadang ekspansi eh, sebuah negara itu terhalang oleh pegunungan yang juga cukup cukup sulit untuk kemudian dikuasai. Nah, di sini eh, Rusia masih belum masuk ke Asia Tengah. Jadi Asia Tengah masih dikuasai oleh eh, Han atau dinasti dinasti lokal yang berdasarkan kesukuan yang ada di sana. Itu abad ke-18. Nah, di abad ke-19, Rusia semakin merangsek ke bawah, ke arah Asia Tengah, dan mulai masuk ke wilayah Kazakh ya. Wilayah Kazakh. Walaupun di sini masih berasir arsiran ya, masih masih kemudian ada upaya untuk kemudian perlawanan ya, dari apa namanya dari orang-orang yang ada di Asia Tenggara. Jadi kalau minggu kemarin atau sebelumnya ya kapan mulai masuk Rusia itu ya memang bertahap ya. Ini saya kebetulan nemu peta yang cukup menggambarkan abad per abad ini bisa jadi gambaran buat kita. Nah, Safawi kan kemudian bubar ya menjadi Iran. Kemudian Utsmani ini eh, masih berbatasan dengan Iran dan Kaukasus ini juga sebagian udah masuk dikuasai oleh Rusia. Bahkan sudah melewati kalau kita bandingkan ini ya, udah melewati pegunungan Kaukasus. Rusia itu sudah semakin merangsek ke arah selatan. Gitu. Nah, di abad setengah abad 20, nah ini Rusia semakin menguasai wilayah hampir lah ya seluruh wilayah Asia Tengah ini bukan hampir memang seluruh wilayah Asia Tengah ini dikuasai oleh Rusia gitu. Itu di eh, paruh kedua abad ke-19. Eh, walaupun ada wilayah-wilayah yang di situ masih berusaha untuk melakukan perlawanan yang ada arsilan-arsilan. Nah, Cina kalau kita lihat dari arah timur ya, Cina itu juga semakin merangsek ke arah barat. Dinasti Cina yang ada di situ, kerajaan-kerajaan Cina. Gitu. Eh, dan di situ menjadi saling berusaha menyaingi dengan Rusia. Eh, Chinese Empire itu semakin meluas juga ke arah barat. Jadi artinya kalau bicara Xinjiang itu kapan masuk Cina ya? Jadi memang, nah kalau ini kan belum nih, Xinjiang ini masih menjadi wilayah yang independen ya. China Empire masih sampai ke Mongolia. Tapi di sini China Empire sudah semakin merasuk masuk ke Xinjiang, bisa dikuasai. Dan di sini
pergeserannya dengan Rusia ya. Pergesekannya itu dengan Rusia. Jadi ini kurang lebih gambaran perubahan kekuasaan yang ada di wilayah Kaukasus dan di wilayah Asia Tengah. Jadi memang sudah pada masa kolonial di wilayah Asia Tengah Kaukasus ini ya pemainnya hanya Rusia ya. Kalau dari perspektif Eropa gitu. Sedangkan Inggris, Prancis ya itu nggak ada di sini. Gitu. Jadi memang karena mereka masuknya kan dari arah lautan ya. Dari arah lautan menguasai wilayah-wilayah yang ada di laut dan masuk ke darat gitu. Nah, kalau Rusia memang dari arah darat dia terus merangsek ke arah selatan. Ya. Nah, berikutnya, eh, nah ini peta konflik ya, pakai bahasa Rusia. Jadi kita lihat bendera-benderanya lah di bawah itu. Nah, itu terlihat bahwa eh, konflik antara Rusia dengan negara-negara yang ada di sekelilingnya ya, mulai dengan Turki ya, kemudian juga di situ ada Persia, ya, Iran, Safawi, kemudian yang warnanya bendera hitam-hitam ini memang wilayah-wilayah yang ada di Asia. Di situ terjadi konflik dengan Rusia. Nah, setelah Rusia, jadi ketika Rusia terjadi revolusi Bolshevik, ya, perubahan rezim dari kekaisaran Tsar ke negara komunis, ya, eh, itu juga tidak menjadikan wilayah Kaukasus dan Asia Tengah itu lepas dari Rusia. Walaupun revolusi Bolshevik itu kan terjadi dari arah Eropa dulu ya. Kalau kita lihat dari peta revolusi Bolshevik ini memang awalnya terjadi di sekitaran ibu kota ya, Moskow dan sekitarnya. Gitu. Dan kemudian mulai meluas ke eh, wilayah-wilayah sekitar. Gitu. Kalau kita lihat dari peta ini, sebenarnya kan wilayah perubahan rezim eh, di Rusia ya dari SAR ke komunis itu awalnya hanya di daerah-daerah sekitaran ibu kota. Moskow, Petrograd yang udah nanti jadi Leningrad ya sekarang ganti nama jadi Saint Petersburg ya dan juga di daerah sekitar situ lah. Nah, cuman wilayah-wilayah yang di luar wilayah konflik ini yang itu memang awalnya wilayahnya eh, Kekaisaran Rusia itu eh, sempat lepas ya. Artinya lost control lah seperti itu. Walaupun nanti ketika rezim komunis berhasil mengkonsolidasikan dan menguasai wilayah-wilayah yang eh, apa wilayah-wilayah yang ada eh, di di kawasan Asia Tengah dan lainnya itu juga akhirnya bisa kemudian dikendalikan oleh rezim komunis yang kemudian menjadi suksesor dari atau pelanjut dari apa namanya eh, Kekaisaran Rusia. Nah, kalau kita lihat dari tahapannya, jadi revolusi Bolshevik ini ada tiga fase. Yang pertama memang adalah revolusi Februari 17 menggulingkan kekaisaran ya Tsar Nicholas II, tsar terakhir. Kemudian muncul revolusi Oktober. Nah, di sini eh, jadi biasalah dalam revolusi itu kan ada dua pihak yang atau ada selalu saja ada pihak-pihak yang tidak tidak sejalan gitu ya antara kaum komunis yang awalnya mereka bekerja sama dengan yang non komunis makanya ada disebut Bolshevik ada Pasifik ya ada Bolshevik itu artinya gerakan mayoritas ya, atau gerakan rakyat ada Pansevik ya Pansevik itu gerakan dari kaum
kaum elit gitu. Nah, di sini kemudian yang awalnya dikuasai oleh kaum elit, ya Alexander Kerensky, terjadi fase kedua Revolusi Oktober, kaum komunis yang kemudian mengambil alih. Dan dari situlah kemudian eh, Lenin ya, Vladimir Lenin itu membentuk negara komunis dan akhirnya berhasil menguasai wilayah keseluruhan. Oke ya. Nah, jadi inilah wilayah yang eh, berhasil dikonsolidasikan ya oleh kaum komunis dan kalau kita lihat bahwa hampir seluruh wilayah eh, Rusia itu berhasil dikonsolidasikan. Sebagian dari wilayah eh, Kaukasus ya, kemudian juga di wilayah Eropa Timur, walaupun dia tidak bisa dikuasai secara penuh, tetapi juga berada di wilayah pengaruh dari Uni Soviet, ya. Termasuk juga bisa menyebarkan paham komunismenya itu ke arah timur ya, baik ke Cina, ke Manchuria, kemudian juga ke Tibet dan juga ke Mongolia. Walaupun nanti Cina kan dia melepaskan diri secara konsepsi komunisnya dengan konsepsi komunis yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Jadi kemudian apa namanya Uni Soviet itu dia membagi dia negara federal membagi wilayah-wilayahnya itu sesuai dengan eh, karakteristik dari masing-masing negara. Ada yang memang kemudian harus dibentuk republik otonom yang tetap dia eh, apa namanya eh, menginduk kepada Rusia. Ada yang memang dia menjadi negara bagian. Gitu. Nah, ini tergantung kemudian kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Tak lain pembagian apa? Kalau kita mungkin provinsi ya, atau kemudian negara bagian. Eh, Ada yang memang SSR itu Sosialis Republik Soviet Sosialis US United States Sosialis. Kalau ini Kazakh State Sosialis Republik SSR. Peta yang menunjukkan penguasaan wilayah eh, sosialis. Nah ini di Asia Tengah, ke bahasa Rusia. Ya, intinya sama lah ya. Di sini ada Turkmenistan, ada Kazakhstan, ya. Ada Uzbekistan, Turkmenistan, ada Kyrgyzstan. Semuanya ini di bawah kendali dari Uni Soviet. Nah, itu ketika dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, Uni Soviet itu kan bubar tahun 91. Dan bubarnya Uni Soviet menjadikan Rusia sebagai suksesor itu juga melemah. Tidak sekuat lagi eh, masa ketika masih Uni Soviet. Ya. Walaupun masih menjadi major power, ya, jadi negara, ya, walaupun tidak sekuat Amerika, tapi dia Amerika sebagai negara yang kemudian apa namanya berusaha menjadi penguasa tunggal di level dunia, dia juga akhirnya mulai membidik, ya, melirik kawasan Asia Tengah yang itu kemudian lepas dari eh, Rusia eh, menjadi negara-negara merdeka ya, lepas dari Uni Soviet untuk kemudian masuk ke sana Amerika dan mengusir pengaruh Rusia dari kawasan tersebut termasuk juga di Kaukasus gitu. Karena pandangannya adalah ketika ada perang dingin Amerika blok Barat Uni Soviet blok Timur blok Timurnya itu kemudian bubar Uni Soviet
bubar, maka kan tinggal Amerika yang berkuasa gitu. Nah, sehingga dia menjadi pewaris tunggal dunia, ya, bahasanya seperti itu. Eh, yang disitulah kemudian Amerika berusaha untuk masuk kemudian di kawasan Asia Tengah. Nah ini kalau kita bandingkan pada masa Uni Soviet ya, nanti ada negara-negara yang kemudian lepas. Eh, di Kaukasus menjadi tiga, Georgia, Armenia, Azerbaijan. Di Asia Tengah ada lima, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Tajikistan. Kemudian di Eropa Timur ada lima, Latvia, Lithuania, Estonia, sorry, iya lima, ya, Moldova dan Ukraina. Sedangkan Belarusia sebenarnya dia masih gabung ya dengan Uni Soviet, dengan Rusia, Belarusia. Selepas kemudian Uni Soviet bubar, jadi ada Rusia dan negara-negara yang lain. Walaupun nanti ada negara-negara kecil ya di Kaukasus itu yang juga mulai berusaha untuk jadi negara mereka. Oke. Nah, jadi itulah eh, dorongan Amerika sebagai eh, negara global ya. Jadi dia merasa dialah yang harus eh, menjadi negara adidaya, negara-negara lain harus tunduk di bawah pengaruh dia dan mengeluarkan negara adidaya lain ya di wilayah yang di situ dia turut. Dan ini kan juga yang kita lihat di kawasan-kawasan sebelumnya yang kita bahas. Bagaimana mengusir Inggris dan Perancis di Asia Tenggara, Asia Timur gitu ya. Dan di Timur Tengah juga sama. Termasuk juga ini di eh, Asia Tengah. Jadi ya itulah Amerika ya. Di mana-mana ada. Nah, di sisi lain tentu Rusia juga eh, berusaha eh, menahan posisinya ya, di kawasan tersebut. Eh, maka kemudian Rusia melakukan langkah-langkah konsolidasi pasca runtuhnya Uni Soviet. Salah satunya adalah Rusia membuat apa yang disebut dengan Commonwealth Independent States, ya, atau CIS, seperti itu. Persemakmuran negara-negara merdeka, Perikatan Negara-Negara Merdeka. Bahasa resminya ini, Commonwealth Independent States. Jadi eh, anggotanya eh, ya tentu bekas wilayah-wilayah yang dulu masuk ke Uni Soviet. Walaupun tidak semua gabung. Kayak Estonia, Latvia, Lithuania itu nggak gabung. Tapi Belarusia, Ukraina, Moldova, walaupun nanti ada pasang surut ya. Kemudian itu gabung, kemudian juga di Kaukasus, Georgia, Armenia, Azerbaijan gabung, ya. Di Asia Tengah juga Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan juga gabung. Seperti itu. Nah, ini negara-negara anggota dari eh, CIS, ya, Commonwealth Independent State. Nah, walaupun di sini ada yang member state, ada yang associate state, ya. Jadi tidak sepenuhnya. Kalau di sini kan Ukraina udah enggak, ya. Ukraina keluar dia. CIS. Nah, kalau kita bandingkan dengan organisasi regional lain, ya, di situ juga ada eh, Eurasia eh, apa namanya Union, ya, eh, Common Union, Eurasian Common Union yang warnanya hijau kotak, ada CSTO, eh, Collective Security Treaty Organization, lupa lagi singkatan.
CSTO, Collective Security Treaty Organization, yang kotak juga hijau ya. Kemudian juga di CIS itu juga ada yang full member, ada yang juga masih belum diratifikasi. Kayak Ukraina, Turkmenistan kan juga ini. Sisanya itu kemudian masih menjadi full member. Nah, CIS itu mereka membentuk eh, FTA, ya, Free Trade Area, kerjasama ekonomi. Itu yang warnanya hijau, kemudian ada yang juga keluar masuk gitu ya. Nah, ini juga dinamika lah dalam organisasi internasional. Nah, itu CIS. Nah, selain CIS, Rusia juga mengikat, sebenarnya ini hampir sama dengan CIS ya, CSTO tadi, Collective Security Treaty Organization. Jadi ini yang menggantikan semacam Pakta Warsawa, Pakta militer, walaupun memang disebutnya organisasi. Nah, di sisi lain juga Rusia berusaha memasukkan negara-negara yang punya potensi lepas ya, eh, dengan membangun tadi kenapa Rusia tetap membuat negaranya itu negara federal, dan beberapa negara yang punya perbedaan yang signifikan dengan Rusia, sehingga supaya mereka tidak lepas tetap bergabung, maka diberikan apa namanya, otonomi khusus ya, seperti wilayah-wilayah Muslim yang ada di Kaukasus ya, Chechnya ya, kemudian juga Ingushetia ya, atau di sini ini terjemahnya Angosia, cari-cari Angosia apa gitu. Itu tulisannya harusnya ini Ingushetia, kemudian Dagestan dan seterusnya. Nah, ini yang di bawah ini. Makanya di sini bentuk negara dari Rusia itu ada yang oblast, itu semacam apa ya, provinsi gitu ya. Eh, ini banyak seperti itu. Kemudian juga ada yang lebih independen, gitu, yang masuk ke republik. Republik itu ada 14 ya. Eh, Termasuk itu ada Chechnya, ada Ingushetia, ada Tartarstan ya. Eh, ini masuk ke yang warnanya hijau ini. Nah, ini dia diberikan otonomi yang juga lebih luas dibandingkan yang warnanya eh, coklat ya, seperti itu. Termasuk juga yang warna-warna lain. Ada yang memang kota federal, ada yang ya ada otonomi, ada juga ada otonomi khusus setiap video. Nah, di sini juga ada. Nah, ini peta lain kurang lebih sama ya. Jadi ada region, semacam provinsi tadi ya, dan ada teritori otonomi, ada republik, ada teritori, ada otonomi, region, otonomi, dan ini, nanti kalau memang harus ya didalami apa sih bedanya satu sama lain terkait dengan bentuk negara. Nah, Amerika eh, cukup berhasil untuk masuk di dua ya, di Uzbekistan dan di Georgia. Uzbekistan bahkan Amerika punya pangkalan militer yang cukup strategis di Karsi Khanabad. Ini wilayah Uzbekistan. Ya, di situ Amerika menyebutnya sebagai Key to Base Military K2, Karsi Khanabad. Itu di kota Karsi, warna merah. Seperti itu. Eh, Nah, termasuk juga di Georgia. Memang Georgia ini, sebelah pojok ini, di situ tetap Rusia juga berusaha untuk masuk ya, karena di wilayah Georgia ini ada wilayah-wilayah yang Rusia berusaha untuk masuk, misalkan di Abkhazia dan di Ossetia Selatan. Ini yang kemudian Rusia dia intervensi dan juga berusaha untuk karena memang ada orang-orang Rusia yang cukup dominan ya. Dan kemudian Amerika juga punya
pangkalan militer di wilayah Batumi nih yang di bawah ya. Berbatasan dengan Turki. Ini wilayah Georgia yang menjadi wilayah yang diperebutkan antara Rusia dengan eh, Amerika Serikat. Kenapa? Karena Georgia ini menjadi ya tadi Kaukasusnya itu ya. Pegunungan ini kan kalau lihat warnanya ya, coklat tua ini daerah pegunungan, daerah bentengnya, pembatas antara wilayah utara dan selatan. Gitu. Nah ini ya, Caucasus Mountains. Jadi, makanya ini ada wilayah yang sampai sekarang itu masih konflik ya antara dan Georgia ini eh, secara pemerintahan dia memang sudah sangat menjadi sekutunya Amerika. Bahkan di sini ada 2.000 tentara Georgia juga yang kemudian dilibatkan ketika penyerangan ke Irak dan juga ke Afghanistan. Jadi memang pelatihan-pelatihan militer Amerika terhadap Georgia itu terus dilakukan. Ya. Makanya kemudian Amerika mencegah eh, Abkhazia ini menjadi negara independen atau juga Ossetia Selatan ini karena di atas ada Ossetia Utara ya yang memang itu wilayahnya Rusia. Ini Ossetia Selatan itu ingin mencoba kemudian akhirnya masuk juga menjadi wilayah Rusia ke arah Georgia. Ini disegah oleh Amerika termasuk jadi Abkhazia. Jadi polanya itu kan separatisme lokal padahal itu disupport oleh Rusia gitu. Karena tadi Rusia itu dia seperti peta tadi ya dia nggak ada masalah. Ini negara ini kan kecil-kecil ya. Chechnya itu kan kecil. Dagestan itu kecil gitu. Tapi eh, karena memang negara yang berbasiskan kesukuan gitu ya. eh, dengan basis suku itu kemudian disupport oleh Rusia dan itu menjadi negara yang berada di bawah pengaruh dari Rusia. Nah, ini hubungan ekonomi ya. Georgia memang yang paling besar itu dengan Amerika Serikat. Tinimbang dengan Rusia. Rusia itu justru tidak terlalu banyak ya. Jadi Georgia itu justru banyak berhubungan dengan negara-negara yang jauh ya, tinimbang dengan Rusia yang dekat dari situ. Amerika, Inggris, kemudian Belanda, Turki, Cina, seperti itu. Nah ini Clinton ya yang eh, ya, pada awal kemunculan Georgia di tahun 90-an itu juga sudah menandatangani perjanjian investasi Amerika di Georgia. Ada termasuk tadi kontribusi Georgia di misi-misi militer Amerika. Bahkan ketika ada misi Amerika di Afghanistan ya tahun 2003 itu, Georgia itu menjadi negara dengan pengiriman pasukan terbanyak dibandingkan sekutu-sekutu Amerika. Karena kan dekat ya dari Georgia ke Afghanistan. Kan Georgia kan peta ya. Nah, ya, Afghanistan tuh yang orange, ya kan? Nah, Georgia yang merah. Jadi tinggal nyebrang dikit dari Georgia ke Afghanistan. Termasuk juga Afghanistan ya kita tahu dikuasai oleh Amerika tahun 2001 ya pasca 9/11 dan di situ ditempatkan militer ini sampai kemarin ketika dikembalikan ke Taliban seperti itu. Dulu sampai 50.000 tentara Amerika yang ditempatkan di Afghanistan. Ini Georgia kan di atas dekat Afghanistan. Nah, termasuk juga eh, negara sekitar kayak Uzbekistan, ya, Kirgistan, Tajikistan ini juga menjadi wilayah yang juga di bawah pengaruh dari Amerika Serikat. Di Kirgistan aja di base militernya di Manas itu ada 3.000 pasukan militer. Tadi di Khan Abad ya, di K2 itu ada 1.000 tentara Amerika ya, di Uzbekistan. Kemudian di Tajik juga ada di Afghanistannya sendiri
dan berapa, 5.000, 3.000. Belum lagi nanti support dari Turki, dari Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, negara-negara Timur Tengah. Nah, termasuk juga bagaimana Amerika menjadikan negara-negara sekitar itu support ya, terhadap kepentingan Amerika di kawasan, termasuk di dalamnya ada Afghanistan. Makanya dibentuk di sana itu US CENTCOM, ya, Central Command, yang areanya itu dari Timur Tengah ya, sampai ke Asia Tengah. Ini wilayah area dari US Central Command. Nah, termasuk juga Amerika masuk di kawasan Asia Tengah ini juga ya tadi untuk mengeksplorasi minyak dan tambang-tambang di Asia Tengah dan Kaukasus. Dan ini menjadikan wilayah itu menjadi wilayah yang penting. Nah, ini peta natural resources ya yang ada di kawasan Asia Tengah. Ini memang kaya dengan di sini ada minyak dan gas, ya. Ada oil, gas, ada juga copper, ada iron ya, besi, ada gold ya, emas, uranium juga ada macam-macam. Jadi memang ini wilayah yang kaya dengan kekayaan alam di Asia Tengah. Nah, untuk minyak saja ini masing-masing eh, ini 5 ya negara Asia Tengah ini juga punya potensi. Ini data dari Amerika. Eh, Cadangan, possible itu yang cadangan, proven itu yang sudah dieksplorasi, totalnya sekian. Jadi ini kaya dengan minyak ya. Eh, Ya, masing-masing beda-beda. Kalau di Turkmenistan gas, ya. Uzbekistan ada batu bara, gas dan Kazakhstan batu bara, gas dan ini beda. Kemudian dibangun pipa, ya. Pipa yang mengalirkan minyak dan gas. Ini ya, kita singgung dari ini dari Baku dulu awalnya dari Azerbaijan adalah sumber minyak awal ya, yang ada di Asia Tengah, daerah Baku. Nah, dari Baku itu sudah ada pipa ke arah utara dan juga ke Laut Hitam. Nah, dari Laut Hitam ini nanti diangkut oleh, karena ini nggak ada laut ya. Jadi akses ke Asia Tengah itu kalau mau lewat laut, itu lewat Laut Hitam. Nanti masuk ke Selat Bosporus lewat Istanbul. Ya. Makanya Selat Istanbul itu menjadi selat yang sangat strategis. Termasuk dia wilayah Laut Hitam ini wilayah yang sangat strategis ya, bagi Rusia. Ya, jadi wilayah Asia Tengah ini eh, bagi Rusia ini diilustrasikan seperti paru-paru yang digunakan untuk bernapas. Mungkin masih ingat yang saya sampaikan bahwa ada yang namanya hot water policy. Jadi akses Rusia ke laut yang tidak pernah beku itu ya lewat Kaukasus, lewat ini Laut Hitam. Karena kalau wilayah utara ya, kalau kita lihat di peta Rusia ini, kalau dari utara itu ada kemungkinan dia eh, beku ya. Nah, ini Rusia. Wilayah utara itu kan daerah-daerah yang ini Rusia ya. Jadi kalau mau ke laut Rusia itu pilihannya kan kalau Moskow kan di sebelah sini, sebelah kiri. Ini kalau lewat atas, lewat Laut Arktik ini ya musim dingin beku gitu. Jadi kalau mau ke laut luas ya lewat Laut Hitam di bawahnya Ukraina ini. Makanya Rusia itu menjadi penting untuk bisa menguasai wilayah Laut Hitam. Makanya dengan Ukraina itu ya kalau bisa dikuasai. Sampai sekarang kan belum selesai perang. Nah, wilayah timur memang dia akses ke Samudra Pasifik ya, tapi kan jauh gitu ya dari wilayah
core-nya Rusia gitu. Jadi makanya yang paling dekat itu ke wilayah Kaukasus. Sehingga itu yang kemudian disebut di dalam kitab ini bahwa wilayah Asia Tengah itu adalah wilayah yang menjadi paru-parunya Rusia ya, untuk bisa bernapas. Karena itu menjadi pintu gerbang Rusia menuju kawasan lain. Eh, jadi kita bisa membayangkan pintu gerbang itu ya itulah pintunya melalui lautan untuk akses logistik. Ya, kalau lewat udara kan bisa lewat mana saja. Tapi kalau membawa barang banyak gitu, ya, itu kan selama ini pakai laut. Ya. Dan laut itu satu-satunya lewat eh, tadi Laut Hitam. Makanya penguasaan wilayah Kaukasus Asia Tengah itu menjadi penting bagi Rusia. Sehingga eh, dia tidak akan mudah untuk mundur dari kawasan. Rusia ini juga penting ya untuk menunjukkan ya, bahwa kenapa Rusia itu menyerang Ukraina. Eh, karena ketika Ukraina itu dia apply menjadi anggota NATO gitu ya, Uni Eropa itu ya menjadi ancaman yang bahaya, ya, ancaman yang fatal ya buat buat Rusia gitu. Maka Ukraina itu harus betul-betul tunduk di bawah dia. Sedangkan Rusia itu kan tidak masalah ketika negara-negara di sebelah utara ya, tadi Latvia, Lithuania gitu ya, itu gabung gitu wilayah-wilayah utara ini. Ini kan ketika dibentuk CSO ini kan ada Estonia, Latvia, Lithuania, dia sudah gabung ke Eropa. Tapi Rusia nggak mempermasalah. Tapi ketika Ukraina gabung, nah ini justru jadi masalah. Artinya Ukraina itu menjadi penting ya untuk bisa Rusia. Walaupun Rusia ini kan sudah akses ya ke Laut Hitam, cuman kan ini masalahnya itu ada ancaman. Walaupun di bawah juga ada ancaman Turki. Cuman kan jangan sampai atas bawah ngancam gitu. Setidaknya dari atas dia aman gitu dari Ukraina. Nah ini yang menjadikan tadi pandangan bahwa memang eh, ini adalah wilayah yang harga mati lah buat Rusia di kawasan. Tidak akan mudah untuk mundur dan tidak dapat diprediksi bisa melepaskan dalam waktu. Ini kan tahun 2004 ya. Jadi memang ya sampai sekarang kan akhirnya ini luar biasa ya. Ini eh, menunjukkan apa ya? Ini 20 tahun berikutnya. Tahun 2000 eh, 2 tahun lalu ya Rusia dengan Ukraina berperang hampir 2 tahun itu eh, sudah diprediksi dan tidak mudah untuk bisa melepaskan wilayah yang akan menjadi ancaman. Oke, jadi ya tentang natural resource. Saya pikir mungkin itu eh, untuk pembahasan malam ini. Tapi 2 topik lagi kayaknya harus sesekali. Cuman ini cukup penting juga untuk dipisah dengan pembahasan berikutnya nanti tentang komentar-komentar atau respon ya eh, terkait dengan konflik yang ada di Asia Tengah. Itu insya Allah minggu depannya tentang kebangkitan Islam di Asia. Tinggal 2 lagi insya Allah. Walau Ya, Alhamdulillah. Jazakallah khairun kathir kepada Ustadz Budi Mulyana yang telah memberikan penjelasan, kemudian pengantar di diskusi kita. Setidaknya kita ada beberapa hal yang kita catat, setidaknya negara adidaya yang tetap punya pengaruh ataupun adanya pesaing dari negara adidaya yang lama, yaitu Amerika. Jadi dengan dua negara adidaya, baik itu Rusia dan Amerika, setidaknya eh, menjadi pemain ya negara adidaya di politik dunia internasional di Asia Tengah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengantar diskusi kita dan buat Bapak Ibu kita buka sesi diskusi. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusi bersama beliau, bisa nanti kirimkan pertanyaannya di kolom komentar nanti insya Allah kita akan bacakan.
Dan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, interaktif langsung bersama beliau, bisa juga nanti langsung resen saja. Insya Allah nanti kita mintakan kepada Ustadz untuk memberikan tanggapan ya dari pertanyaan Bapak Ibu semua sekalian. Ya, monggo silakan Ibu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, ada beberapa hal. Tadi yang pertama tentang eh, wilayah Sentral Asia, ini dikatakan pada masa lampau tidak menjadi target perebutan pada masa imperialisme Eropa. Nah, tidak menjadi perebutan itu karena dikdayanya eh, Imperium Rusia atau karena wilayah Asia Tengah ini jauh dari jalur laut. Eh, ini yang mana? Kenapa kemudian tidak tidak ada cerita begitu wilayah di Asia Tengah ini dijajah oleh negara-negara Eropa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika terjadi revolusi Bolshevik, pergeseran dari imperium ke komunis, tadi Ustadz mengatakan itu tidak merubah banyak terhadap penguasaan pada negara-negara seperti negara di Asia Tengah. Nah, ini gambarannya seperti apa? Karena dari imperium kemudian ke komunis ini kan sudah berbeda worldview gitu, sudah berbeda cara cara berpolitik, cara berpolitiknya gitu, bahkan kemudian mungkin pengaturan pengurusan gitu. Eh, Kenapa kemudian hal itu tidak berpengaruh? Apakah kemudian itu artinya negara-negara yang berada di bawah kekuasaan imperium Rusia ketika itu tidak memiliki worldview, tidak memiliki apa ya istilahnya independensi atau corak sendiri sehingga kemudian ketika beralih berubah ke komunis masih bisa diajak serta, masih bisa ikut. Ini gambarannya seperti apa? Gitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, eh, kalau berbicara tentang Sentral Asia, legasi kekuasaan Uni Soviet di Asia, di Sentral Asia itu apakah masih masih kuat begitu? Atau mungkin hari ini suksesornya Rusia gitu ya. Apakah kemudian masih kuat eh, bekas-bekas atau apa istilahnya ya ya legasi kekuasaan di Asia Tengah itu apakah masih masih besar begitu. Mungkin khususnya dalam aspek politik ya. Nah, yang kemudian itu artinya itu apakah artinya ketika kemudian memang legasi itu masih terasa masih mungkin memang bisa dikatakan masih masih cukup cukup ada lah itu cukup besar. Apakah itu artinya Rusia itu masih masih memiliki peluang besar itu untuk terus bisa mengontrol daerah-daerah di Asia Tengah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Em, Asia Tengah ini kan berbeda nih dengan kemarin kita bahas seperti Middle East gitu, atau kemudian seperti Far East. Di Asia Tengah ini kan benar-benar wilayah ini dihimpit gitu, bahkan secara teritori. Gitu. Jadi ada Rusia, ada Cina, gitu, yang kemudian secara teritori itu nempel, gitu, yang semuanya kemudian tadi Ustadz mengatakan kemarin itu mengatakan bahwa ya semua kemudian menganggap wilayah Asia Tengah ini backyard begitu ya, atau sphere of influence begitu. Jadi nggak mudah untuk kemudian mengabaikan. Nah, pada fakta yang demikian itu peluang munculnya perubahan perubahan besar itu apakah eh, justru kecil gitu ya daripada sebuah kawasan yang misalnya secara teritori tidak tidak nempel benar begitu ya. Seperti ya kalau Middle East itu kan tidak dihimpit benar begitu oleh negara adidaya atau negara apa namanya ex adidaya begitu. Atau kemudian negara yang tengah rising. Daripada kemudian tadi wilayah Asia Asia Tengah yang benar-benar secara secara eh, geografis itu kan benar-benar dihimpit begitu. Jadi kalau kemudian dikatakan backyard ya benar-benar backyard begitu. Oke, itu yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya lagi, em, kalau kemudian memang eh, apa namanya faktanya demikian tadi Asia Tengah itu benar-benar dianggap sebagai sphere of influence bagi negara-negara adidaya. Hari ini perimbangan pengaruhnya itu seberapa besar antara Cina, Rusia, dan mungkin Amerika Serikat di Asia Tengah.
Nggih, itu terus kemudian tadi diperlihatkan bahwa eh, kalau saya simpulkan begitu nggih, ada pintu-pintu masuk untuk negara itu bisa menanamkan pengaruh kepada negara lain, di antaranya pintu ekonomi dan pintu militer. Kalau menurut Ustadz, eh, mana dari dua pintu ini yang kemudian berpeluang besar untuk membuat sebuah negara itu apa namanya bisa dikontrol atau ketergantungan kepada negara lain? Apakah eh, bila kemudian diserang secara ekonomi atau secara militer, bila dikuasai secara ekonomi atau dikuasai secara militer. Nggih, sampun itu Ustaz, jazakumullah khair. Itu aja. Gimana Tat? Langsung ditanggapi Tat? Ya, oke, yang pertama tentang apa tadi? Akses laut ya. Kenapa kok eh, wilayah Asia Tengah ini dijajahnya oleh Rusia, sedangkan koloni Eropa, Rusia itu Eropa sebenarnya. Koloni selain Rusia lah itu tidak masuk. Memang betul bahwa salah satunya adalah kalau kita lihat sejarah kolonialisme itu kan kolonialisme melalui penjelajahan lautan sejak zaman apa namanya Spanyol dengan Portugis gitu ya. Kemudian ditemukanlah benua Amerika oleh Columbus gitu. Dan penjelajahan Spanyol ke arah timur ada perjanjian Tordesillas ya, dunia dibagi dua, Spanyol ke barat, Portugis ke timur. Ternyata disitulah ditemukan akses-akses terhadap ya dulu rempah-rempah yang juga dibutuhkan oleh Eropa. Dan apa yang ditemukan oleh Spanyol dan Portugis ini memunculkan keinginan negara-negara Eropa lain untuk juga melakukan penjelajahan ya. Belanda, kemudian Inggris, Prancis, Jerman, Itali gitu. Semuanya itu via laut gitu. Nah, cuman Rusia ini kan kalau kita lihat dari peta tadi ya, dia juga melakukan proses kolonialisme, dia via darat gitu. Jadi dari karena dulu kan diketahui bahwa sebelah timurnya eh, ya Rusia Moskow lah ya, ketika wilayah Siberia itu masih kosong, itu wilayah kosong. Kemudian alih-alih Rusia itu melakukan penjelajahan lautan, dia justru melakukan penjelajahan darat, kolonialismenya seperti dulu yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Karena kan dulu penguasaan ya apa namanya, baik Imperium Mongol, ya, termasuk juga Turki Utsmani, kemudian Islam itu juga kan eh, tradisionalnya itu futuhat itu lewat darat gitu ya. Sehingga Islam bisa menyebar dari Timur Tengah ke arah Asia Timur kan, ke arah Asia Tengah, Asia Timur itu kan lewat serangan-serangan daratan gitu. Nah, itu yang kemudian membedakan antara kolonialisme Rusia dengan kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Sehingga wilayah Asia Tengah ini yang secara teritori memang ada di wilayah tengah ya, wilayah daratan, apa namanya landlock ya, wilayah yang tidak terakses oleh laut gitu ya, kecuali Kaukasus dari wilayah Laut Hitam itu maka untuk bisa akses ke sana ya melalui penjelajahan darat gitu dan itu yang terdekat dari wilayah itu ya Rusia. Gitu. Makanya tadi di peta tadi kan tergambar bagaimana kemudian Rusia itu melebarkan ekspansinya ke arah timur sampai ke Siberia bahkan nyebrang ke Alaska. Jadi ke Alaska itu via darat gitu ya, bukan pakai laut nyampe ke Alaska, nggak begitu ceritanya. Via darat nyebrang, nyebrangnya hanya Selat Bering saja. Dan memang itu wilayah kosong, wilayah yang tidak ada penduduknya atau penduduknya minim teknologi, minim persenjataan sehingga mudah kemudian ditaklukkan. Eh, nah, Asia Tengah itu juga dekat dari arah daratan Rusia. Nah, Inggris itu kan coba masuk tuh. Ya, cuman Inggris kan dari arah laut ya. Inggris menguasai wilayah India ya, wilayah Pakistan dulu masih menyatu dengan India.
Dia coba merangsek ke arah utara, tapi terhenti di Afghanistan. Makanya Afghanistan itu kan menjadi istilahnya itu kuburan imperium. Ya. Rusia terhenti dari Asia Tengah, tidak bisa masuk ke Afgan, sempat masuk ya, tapi juga ya di situ terjadi pergolakan. Inggris juga dari arah selatan masuk ke Afgan, nah, di situ terjadi pergolakan. Jadi Afghanistan itu menjadi wilayah yang memang kuburannya imperium dulu disebutnya begitu ya. Jadi itu yang pertama ya tentang kawasan Asia Tengah itu memang betul bahwa eh, koloni selain Rusia, kolonial selain Rusia itu memang lewat laut dan yang masuk ke sana tuh Inggris, cuman yang nggak nyampe gitu. Yang lain kan juga apa apain gitu ya, bikin gitu. Sudah mah kita harus juga ya sebelumnya kan sudah tunjukkan ya bahwa itu secara teritorinya itu ekstrim gitu ya. Pegunungan, susah makanan, ya kan nggak berpikir seperti sekarang, oh itu ada minyak ya dulu kan nggak ceritanya nggak itu gitu ya. Tapi apa sumber daya yang secara nyata kelihatan yang ada di situ gitu ya. Nyari rempah, nyari ya, yang gitu-gitulah. Nah, itu ya wilayah yang memang tidak menjanjikan juga gitu. Pada masa munculnya jalur sutra itu kan hanya menjadi titik-titik persinggahan gitu ya. Karena yang dituju itu kan dari Eropa lewat jalur sutra yang lewat Asia Tengah itu ya ke Cina kan. Karena Cina itu ada produk kan, ada apa? Ada kain, ada macam-macam gitu ya dari arah Cina. Sedangkan wilayah-wilayah Asia Tengah itu, oke, yang kedua kan di sentral Rusia ya, revolusi Bolshevik. Mereka itu kan semestinya lepas gitu ya, independen dan tidak kemudian malah turut berpengaruh apa turut terpengaruhi dengan ya kembali nanti ke kemampuan ya itu adalah wilayah yang apa istilah tribalism ya kesuburan tuan tanah gitu ya atau apa ya landlord gitu ya penguasa-penguasa eh, lokal tidak punya kekuatan yang juga sistematis apalagi ideologis gitu ya. Bahwa dulu mereka ya zaman Mongol gitu ya bisa merangsek ya karena memang bisa mengkonsolidasikan kekuatan para landlord gitu ya. Eh, nah itu yang kemudian fakta atau realitas yang ada di Asia Tenggara. Makanya kemudian ketika ada perubahan rezim di sentral Rusia itu ya mereka mungkin saat itu terlepas sesaat gitu. Cuman kan ketika kemudian komunisme terkonsolidasi dan mereka berusaha menguasai ulang ya wilayah-wilayah yang dulu adalah wilayahnya Kekaisaran Rusia, ya mereka juga tidak bisa melawan dengan signifikan. Ya, kalau bicara tentang ideologi, mereka Muslim gitu ya. Cuman kan Islamnya itu ya Islam pinggiran lah, ya, periferal gitu ya, kawasan Asia Tengah. Makanya kemudian ketika kemarin pasca runtuhnya Uni Soviet pun kan ketika nanti di bagian akhir ya bab ini kita akan bahas kebangkitan Islam di Asia Tengah itu justru muncul atas pengaruh dari kelompok-kelompok Islam yang masuk ke Asia Tengah gitu, bukan atas dasar kesadaran mereka secara secara personal gitu. Bahwa dulu di situ ada Imam Bukhari, ya, ulama-ulama besar Islam, gitu. Ya itu masa lalu gitu. Dan itu kan tidak tidak ya cerita yang pernah ke sana itu masih ada itu madrasah-madrasah, kajian-kajian Islam mulai dihidupkan kembali, cuman ya tidak tersistematis dan terideologisasi. Itu yang kemudian menjadikan kenapa kok pasca revolusi Bolshevik munculnya komunisme mereka juga akhirnya menjadi komunis. Termasuk juga pasca runtuhnya komunis ya. Saya sudah gambarkan bahwa di Asia Tengah itu kan juga masih
terutama Kazakhstan ya, yang pengaruh Rusianya masih kuat itu malah memusuhi Islam gitu. Nah, termasuk Uzbekistan itu kan ketika ada kebangkitan Islam kan kelompok-kelompok Islam diberangus dengan luar biasa di Uzbekistan. Itu yang kedua. Tiga apa ya? Lupa lagi. Legasi Rusia atas wilayah-wilayah di Asia Tengah. Seberapa besar dan apakah kemudian itu artinya Rusia masih masih memiliki peluang untuk terus mengkontrol daerah Asia Tengah? Ya, faktanya bahwa Rusia ini masih menjadikan Asia Tengah ini wilayah pengaruh dia. Dan itu faktanya masih. Makanya tadi dia bikin organisasi regional kan, CIS, ya, Commonwealth Independent State gitu ya. Eh, Termasuk juga eh, hubungan dagang, termasuk juga kultur ya, kayak dengan Kazakhstan itu masih kuat gitu. Itu masih ya. Makanya sampai sekarang kan Asia Tengah itu menjadi wilayah perebutan pengaruh ya. Kalau tadi ada pertanyaan kelima ya, antara Rusia dari arah utara, kemudian Cina dari arah timur, dan Amerika entah dari mana terbang langsung sini ya. Tapi itu yang kemudian ada satu lagi Turki sebenarnya. Turki dari arah barat, karena itu adalah sebenarnya wilayah leluhurnya Turki ya. Cuman Turki itu kan nggak, ya sekarang masih bergelut dengan internalnya gitu. Cuman secara budaya, kultur Turki itu punya relasi lah gitu. Bahkan sempat juga masa awal Erdogan itu kan eh, apa, memunculkan ya ikatan emosional keturkian gitu ya, dengan menggandeng walaupun dengan apa selubung kerjasama ekonomi dan macam-macam. Nah, tadi hubungan dagang dengan Turki lumayan karena memang cuman Turki kan tidak punya misi ideologis gitu ya, eh, sesignifikan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Cina juga masuknya via ekonomi, Rusia juga historis gitu ya. Jadi Rusia masih, faktanya masih, walaupun di situ dia mendapatkan tantangan terutama dari Amerika Serikat dan China. Jadi kalau bicara peluang masih, kontrol masih, makanya apa eh, basis militer Rusia di kawasan itu ada keterlibatan atau pengiriman pasukan militer Rusia, walaupun dia disibukkan dengan Ukraina, misalkan kasus di Georgia ya, itu dia masih masih bisa kirim tentara gitu ya, untuk bikin konflik-konflik di Ossetia Selatan, di Asfakia gitu, termasuk juga di kawasan Asia. Cuman kan ya seberapa kuat gitu ya. Makanya kalau bicara Rusia itu nanti bergantung ke pemimpinnya gitu. Analisis
Ya, sudah bergabung Ustaz? Halo, Terputus Ustaz? ya, saya lanjut. Ah, Tadi ya 5 udah ya. Kemudian tentang ya peluang perubahan. Eh, eh, Sebenarnya ini nyambung juga dengan yang enam. Model kebertetanggaan yang compact ya, apa namanya, solid, apa, menempel dari bahasanya ya, antara wilayah eh, Asia Tengah dengan yang lain dibandingkan dengan yang mungkin ada batas laut atau yang lain. Sebenarnya nggak terlalu signifikan ya perubahan. Makanya kalau dalam teori teori di awal itu kan disebutkan tentang mainland teori ya. Jadi negara adidaya itu muncul dari penguasaan wilayah eh, yang sifatnya compact ya. Dan sebenarnya dulu kan juga begitu ya. Penyerangan-penyerangan atau perluasan perluasan wilayah itu diawali dari serangan yang sifatnya darat. Cuman dengan perkembangan teknologi kan sekarang tidak lagi signifikan ya. Makanya kenapa dulu Konstantinopel itu susah ditaklukkan. Karena dia ada dua tantangan kan. Pertama harus diserang dari arah darat ya, benteng-benteng Konstantinopel, tapi juga dia punya akses ke laut gitu. Makanya akses ke lautnya itu yang juga harus diselesaikan, dan itu yang kemudian menjadi keberhasilan Muhammad Al-Fatih, eh, bisa mengepung dari darat dan dari laut gitu. Ketika memang tidak compact ya. Nah, cuman ini tidak lagi signifikan dibandingkan dengan teknologi kemiliteran modern ya, karena serangan itu bisa dari jarak jauh, dari udara gitu ya, bahkan melalui serangan teknologi ya, yang bahkan juga serangan teknologi yang dikombinasikan dengan alam. Tadi saya scrolling di Facebook ya, nemu pas berita tentang sengketa India Pakistan. Nah, nanti kita akan bahas ya tentang anak benua India. Itu justru yang menjadi ancaman buat Pakistan itu adalah ketika sungai ya, sungai yang menjadi apa, sungai Indus ya, yang menjadi sumber energi, eh, buat juga perairan, pertanian macam-macam itu bersumber dari hulunya itu di India gitu. Makanya ketika India dia bikin bikin dam yang atau bendungan yang besar, itu bisa membuat Pakistan itu mati ya, dengan di stopnya aliran sungai, atau juga menjadi ancaman buat Pakistan ketika India buka bendungannya itu bikin banjir gitu ya. Itu kombinasi antara alam dan teknologi itu bisa sampai begitu ya, ancaman terhadap suatu negara gitu. Eh, jadi memang setiap karakter teritori itu ada plus minusnya ya. Indonesia yang negara kepulauan, kita tidak compact. Maka PR kita itu kan gimana menyatukan wilayah wilayah Indonesia yang eh, ya terhalangi lautan gitu. Sehingga misalkan di Indonesia itu seolah-olah Jawa saja gitu ya. Sumatera itu bukan bagian dari Indonesia. Semuanya kan hampir 2/3 wilayah atau penduduk Indonesia itu di Jawa gitu. Eh, Cuman Indonesia kan berusaha menyatukannya dengan konsep-konsep ya. Bhinneka Tunggal Ika lah, kemudian macam-macam gitu ya. Sehingga masih utuh ini. Padahal potensi untuk dipecah belahnya sangat besar gitu. Memang nanti bergantung. Apalagi tadi dengan teknologi yang terus berkembang, makanya teritori yang compact ya, yang nempel itu memang ada plus dan minusnya gitu. Eh, Terkait dengan eh, perubahan, kalau bicara perubahan. Karena nanti tidak lagi bicara, ya kan gini ya, kadang kita nggak tahu teknologi ini di masa depan seperti apa.
kalau bicara ke manusia secara ya primitif ya, makanya ada yang menyampaikan ini perang akhir zaman ini ya kembali ke potensi dasar manusia. Makanya yang harus dikuasai itu ya kemampuan dasar manusianya. Gitu. Kalau istilah militer itu ada dikpelor ya, pendidikan per orang. Kalau perang ya balik lagi nanti ke pedang, panah gitu ya, kemampuan berkelahi gitu. Yaitu dasar itu harus punya gitu. Karena kalau teknologi ya teknologinya mati, diajak perang ya tetap nanti harus gelut gitu ya, harus pakai tangan lagi gitu ya. Makanya memang kita sebagai seorang Muslim juga harus menguasai kemampuan-kemampuan dasar yang idat, ya. Penyiapan dasar berenang, berlari, ya, fisik gitu ya. Eh, karena katanya di perang akhir zaman itu mungkin teknologi nggak ada listrik, nggak ada internet gitu ya. Tapi kan itu eh, entah gitu ya. Cuman, artinya bahwa semuanya harus diantisipasi gitu. Ketika sekarang faktanya teknologi yang kemudian menjadi sumber utama di dalam penyelesaian konflik ya, yang kita lihat di Ukraina, yang kita lihat di Palestina gitu ya. Ya serangan-serangan itu ya melalui teknologi kan, pesawat terbang, drone gitu ya, kemudian mematikan listrik, mematikan akses internet gitu dan seterusnya. Makanya kemudian itu juga harus dikuasai gitu ya. Jadi itu yang keempat ya. Kemudian yang terakhir ekonomi atau militer. Kalau bicara bicara apa namanya negara adidaya itu ya sebenarnya ini timbal balik, tapi ya dominannya itu ke militer gitu. Adidaya itu ukurannya itu militer. Bahwa misalkan dia bisa menggunakan cara-cara ekonomi, ya ekonomi itu kan menjadi apa? Jadi bergantung kepada eh, sumber ekonominya. Misalkan kayak sekarang perang dagang Amerika dengan Cina, seolah-olah apa Cina bisa menantang ya dengan perang tarif dan ya ya itu nanti akan diselesaikan dengan perang gitu ya. Mungkin awal-awal Amerika coba soft gitu ya, hanya naik-naik gitu, tarif gitu ya, atau mungkin embargo atau tapi ketika kemampuan militernya jauh ya sudah pukul aja sama sama militer kan. Ujung-ujungnya itu ke situ. Karena bicaranya power, power itu apa? Power itu ya militer ya. Dia punya senjata, dia punya ya orang kaya pun ya akan dirampok apa ya dirampok dengan senjata. Jadi memang ujungnya itu di kekuatan ya. Cuman ya tadi eh, militer yang kuat itu pasti akan ditopang oleh kekuatan ekonomi yang kuat. Karena bikin pesawat, bikin itu kan butuh dana ya, butuh uang gitu. Cuman itu akan timbal balik. Uang yang banyak dibikin pesawat, bikin tentara, nanti tentara itu dia nyerang negara lain, ngambil kekayaan negara lain kan gitu. Jadi kaya. Jadi kayanya tuh nggak usah dengan dagang, ya dengan perang. Perang ambil, perang ambil, perang ambil kan gitu ya kalau militer. Tapi kalau ekonomi dagang kaya sih. Cuman kalau dia nggak punya kekuatan militer, setelah kaya ya dirampok sama negara yang punya militer. Sederhananya begitu. Ya. Walau walau. Oke, jazakumullah khair. Ya, Alhamdulillah. Eh, Syukron Ustadz, ini kita sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari Pak Norman. Baskara ini ada 3 pertanyaan sekaligus ini Ustadz. Mohon tanggapan kalau memang nanti ini tidak ada lagi dari penanya yang masuk. Ini sebagai penanyaan penutup sekaligus. Mengapa banyak kelompok Islam yang tidak bersatu walaupun satu akidah? Kemudian bagaimana sejarah awal mula kebangkitan kelompok-kelompok Islam di wilayah Asia Tengah? Dan yang terakhir, apakah Afghanistan tidak berminat dengan mendirikan khilafah atau karena faktor politis sekuler? Nah, ini mohon tanggapan ini dari Pak Norman. Masih di Mutan. Nanti ini di akhir ya
kita akan bahas tentang, justru dibahas ya, tapi kitab ini sengaja mengangkat topik tentang kebangkitan Islam di Asia Tengah gitu. Eh, Ya terkait dengan akidahnya apa aja, nanti kita bahas di sana, termasuk juga sejarah kebangkitan itu sendiri. Mulai dari ada Hizbut Tahrir, ada eh, ya kalangan Salafi dan macam-macam itu juga, termasuk juga nanti ada jihadis, termasuk juga nanti bagaimana mereka mendapatkan tantangan ya dari para rezimnya, termasuk juga ya nanti kalau misalnya mau kita bahas Afghanistan, ya Afghanistan itu juga eh, kita harus bisa petakan apakah memang dia betul-betul sudah independen ya setelah oleh Amerika ditinggalkan dan Taliban berkuasa lagi, atau memang dia kan menandatangani perjanjian Doha ya antara Amerika Serikat dengan perwakilan dari Taliban. Berarti ada deal antara Amerika dengan Taliban sehingga Amerika meninggalkan, ya tidak sepenuhnya meninggalkan, sebenarnya masih ada tentara militer Amerika di sana ya, cuma dikurangi dengan batasan-batasan gitu ya. Boleh secara simbolis dia menjadi emirat ya, keemiran, menerapkan syariat, tapi juga ada batasan-batasan yang memang Amerika coba cegah ya untuk tidak menjadi, istilah itu tidak menjadi bibit radikalisme di Asia Tenggara. Itu memang cara Amerika untuk tadi. Soalnya nanti kita singgung di, ya kalau nggak minggu depannya lagi, insya Allah. Karena memang ada nanti kita bahas. Walau Ya, Alhamdulillah. Berarti Pak Norman dinantikan saja ya untuk kajian selanjutnya. Insya Allah nanti kita coba record dulu ya. Baca pertanyaan insya Allah nanti pekan depan akan kita coba jadikan pertanyaan selanjutnya di sesi diskusi pekan yang akan datang insya Allah. Coba kami konfirmasi dulu buat Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada, kira-kira kita cukupkan ini Ustaz. Ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing statement Ustaz? ya, alhamdulillah kita insya Allah akan lanjutkan ya di dua, satu atau dua pertemuan lagi tentang Asia Tenggara. Insya Allah.